Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menampilkan sebuah drama tentang penyakit fenilketonuria. Di sini saya Endita Nurhassana, NPM 214102006 sebagai dokter. Saya Anissa Meragazela, NPM 214102015 sebagai resepsionis darah gizi. Saya Rianti dengan NPM 214102021 sebagai ibu dan ini anak saya. Selamat menyaksikan. Permisi. Oh iya Ibu, mari duduk sini. Bagaimana Ibu, ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya mau konsul tentang anak saya. Oh baik, nama Ibu siapa ya? Bu Nina. Nina. Nah lalu anak Ibu Nino. umurnya berapa ya Bu? Baru 6 bulan kurang lebih. 6 bulan kurang lebih. Nanti saya panggil ya Bu, Ibu bisa duduk dulu ya. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Atas nama Ibu Nina. Saya Bu. Ya Ibu silakan masuk ke ruang dokter ya. Terima kasih Bu. Silakan Ibu, ada yang bisa saya bantu? Begini Dok, saya mempunyai anak, usianya tuh kurang lebih 6 bulan. Dia tuh beberapa terakhir ini mengalami kejang dan terdapat ruam di kulitnya Dok. Apakah pada urin si bayi ini menimbulkan bau yang tidak sedap, Ibu? Iya Dok, sudah beberapa hari ini pipisnya tuh bau, beda seperti biasanya Dok. Kenapa ya Dok anak saya seperti ini? Takutnya anak saya menderita fenilketonuria juga Dok, seperti saya dan suami. Jadi begini Ibu, dari keluhan-keluhan yang terjadi pada anak Ibu ini, benar bahwa anak Ibu ini termasuk gejala-gejala fenilketonuria. Tapi saya belum dapat memastikan bahwa anak Ibu ini benar-benar menderita penyakit tersebut. Dok, kalau boleh tahu menderita fenilketonuria, tapi saya belum tahu bagaimana itu bisa terjadi ya pada anak saya. Fenilketonuria ini penyakit bawaan lahir akibat kelainan genetik yang juga diturunkan dari orang tuanya. Jadi makanan yang mengandung protein seperti telur, susu tersebut tidak dapat diurai karena ada gangguan pada enzim yang berfungsi untuk memecah asam amino tersebut. Akibatnya, jika tidak ditangani, penderita fenilketonuria ini dapat mengalami kerusakan otak. Apakah ada cara ya Dok agar penyakit ini tidak turun ke anak kita? Cara mencegah terjadinya penyakit fenilketonuria ini dengan screening genetik dan berkonsultasi dengan dokter sebelum merencanakan kehamilan. Jadi begini Ibu, secara patofisiologinya fenilalanin ini merupakan asam amino esensial yang dimetabolisme di hati oleh enzim fenilalanin hidroksilase atau PAH menjadi tirosin. Enzim PAH ini membutuhkan tetrahidrobiopterin atau BH4 sebagai kofaktor. PKU terjadi karena kekurangan atau tidak adanya aktivitas PAH sehingga peningkatan kadar fenilalanin dan rendahnya kadar tirosin. Hal ini mengakibatkan fenilalanin berubah menjadi fenilpiruvat yang diekspresikan melalui urin. Oh begitu ya Dok. Gimana ya Dok, anak saya jadi khawatir nih. Baik, Ibu. Jadi jika Ibu berkenan, pemeriksaan penyakit ini dapat dilakukan dengan cara mengambil sampel darah dari tumit atau siku bayi untuk diperiksakan di laboratorium. Jika terbukti menderita fenilketonuria, bayi harus menjalani pemeriksaan rutin untuk mengukur kadar fenilalanin dalam tubuhnya. Baik Dok, saya berkenan untuk mengecek anak saya. Lebih baik saya tahu lebih awal daripada nanti terakhir terdapat hal yang tidak-tidak. Benar itu Ibu. Baik, kalau begitu Ibu, mari saya lakukan pemeriksaan kepada anak Ibu. Baik Dok. Silakan diletakkan di sebelah sini. Baik Ibu, izin untuk mengambil darahnya ya. Ibu, ini sudah saya ambil sampel darahnya. Ibu tinggal tunggu hasil laboratoriumnya Ibu. Baik Dok, terima kasih ya. Baik Ibu, ini sudah ada hasilnya. Menurut pemeriksaan, anak Ibu ini menderita positif penyakit fenilketonuria. Jadi gimana Dok pengobatan anak saya?
Saya kira penyakit itu tidak akan menurun gitu ke anak saya. Jika orang tuanya menderita penyakit tersebut, kemungkinan faktor resikonya besar menderita juga ibu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, bayi harus menjalani pemeriksaan rutin untuk mengukur kadar fenilalanin dalam tubuhnya usia 1-6 bulan, 1 minggu sekali usia 6 bulan sampai 4 tahun, 2 minggu sekali usia 4 tahun sampai dewasa 1 bulan sekali ibu. Apakah jika anak saya rutin pengobatan, apakah akan sembuh dok? Fenilketonuria ini tidak bisa disembuhkan Bu, namun pola makan khusus dapat diberikan kepada pasien untuk mengendalikan gejala dan mencegah komplikasi. Pola makan khusus seperti apa ya dok untuk bayi saya? Nah, untuk pola makannya sendiri nanti saya akan beri rujukan untuk berkonsultasi dengan ahli gizi terkait pola makannya seperti apa ya Ibu. Oh baik dok kalau seperti itu. Iya Ibu. Nah, ini untuk surat rujukannya Ibu bisa langsung datang ke RS yang sedia. Terima kasih dok. Iya Ibu, sama-sama. Permisi. Oh iya ibu, silakan duduk. Bagaimana ibu, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, anak saya ini umurnya kurang lebih 6 bulan menderita penyakit fenilketonuria. Saya mendapat rujukan dari dokter untuk konsultasi ahli gizi untuk tentang pola makan anak saya dok. Oh begitu. Begini dok, ibu rujukannya dari dokter. Oh iya, baik. Sebentar ya, saya lihat dulu. Nah, jadi begini ya Bu, kadar fenilalanin pada penderita fenilketonuria ini perlu dijaga kurang lebih 2-6 mg per desiliter. Jadi untuk pola makannya harus rendah fenilalanin. Pada orang tua yang bayinya masih mengkonsumsi susu formulanya harus didiskusikan dengan dokter yang sesuai untuk anak ibu. Nah, jika anak ibu sudah MPASI, jangan memberikan makanan yang tinggi protein seperti telur, susu, dan produk olahan seperti ikan dan semua jenis daging. Untuk menjaga asupan asam amino pada anak ibu, bisa diganti dengan suplemen asam amino sesuai kebutuhan anak. Selain menghindari makanan tinggi fenilalanin, penderita penyakit seperti ini juga tidak boleh mengkonsumsi makanan, minuman, dan obat yang mengandung pemanis buatan. Jadi anak saya harus makan apa ya Bu? Jadi bisa dilakukan diet semi sintetik dan perubahan gaya hidup. Dari orang tuanya juga harus sering memantau makanan yang dikonsumsi, juga senantiasa memilih makanan yang rendah protein. Diet semi sintetik itu seperti apa ya Bu? Jadi diet semi sintetik itu terdiri dari seperti makanan yang kadar fenilalanin rendah, tidak dibatasi asupannya seperti sayuran, buah-buahan. Terus makanan dengan kadar fenilalanin sedang seperti brokoli, kentang harus dihitung menggunakan sistem penukaran. Selanjutnya vitamin dan mineral dan trace elemen. Nah, lalu ada aspartam atau pemanis buatan harus dihindari ya untuk anak ibu karena mengandung tinggi fenilalanin. Begitu Bu, apakah bisa dipahami? Iya Bu, bisa. Jadi yang dapat diberikan protein hanya berasal dari tumbuhan ya Bu. Sayur, buah, sereal ya Bu. Nah, benar Ibu, pola hidupnya juga harus diperhatikan ya sampai anak ibu dewasa supaya makanannya juga dapat terjaga. Baik Bu, kalau begitu terima kasih ya Bu. Ya Ibu, sama-sama.